Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la ilaha illa iyyah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fataqullah mastata'tum. Hewan sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, seringkali kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah, karena memang surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Siapakah mereka? Alladzina yunfiquna fisara'i wa dara. Itu wal qadiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat lapang maupun sempit, dan orang yang menahan marah, dan orang yang memaafkan manusia, bukan hanya sekedar memaafkan tapi juga berbuat baik. Kemudian ada dilanjutkan orang-orang yang apabila berbuat keji atau berbuat dosa langsung ingat kepada Allah, dalam artian bertobat. Itulah diantara tanda atau sifat orang yang takwa. Atau kalau dihubungkan dengan kata meninggalkan atau menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, urutannya ya meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang subhat, dan juga meninggalkan yang mubah. Itu kalau diartikan dengan kata-kata meninggalkan. Kemudian kita ingat kembali terkait dengan masalah sholat yang merupakan miftahul jannah. Ya, sholat adalah merupakan kunci surga. Ya, karena seseorang itu kalau tidak sholat boleh kata pasti neraka. Ya, pasti neraka. Halaman 39, barang siapa menjaga, itu, menjaga, ya, barang siapa menjaga, sing gede, biasanya masih kosek. Barang siapa menjaga, man hafadha ala sholawati khamsi ruku'ihinna wa sujudihinna wa wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa alima annahunna haqqun min indillahi dakhala jannata aw qala wajabat lahul jannah. Barang siapa menjaga sholat wajib yang 5, baik ruku, sujud, wudu atau waktu-waktunya, dan ia mengetahui bahwa semua itu merupakan kewajiban dari sisi Allah, maka ia akan masuk surga. Atau beliau mengatakan wajib baginya surga. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah Al-Khatib. Mas Yudi siapa? Til khamsi Barang siapa menjaga sholat wajib yang 5, baik wudu, waktu-waktunya, rukuk dan sujudnya, dan dia melihat bahwa itu semua adalah hak Allah, maka orang baginya masuk ke neraka. Oke, Mas Budi. Man hafadha ala haula'i salawatul ma'tuba lam ya'tub min al-ghafilina wa man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin kutiba min al-qanitin.
Barang siapa menjaga sholat yang wajib, ia tidak dicatat sebagai golongan orang yang lalai. Dan barang siapa membaca pada suatu malam 100 ayat, ia dicatat sebagai golongan orang-orang yang taat. Hadis riwayat Al-Hakim dari Abu Hurairah. Mas Mai. Man hafaza ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu ta'ala anan nar. Barang siapa menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, niscaya Allah Ta'ala mengharapkan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Nasa'i dan dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Nggih, Mas Tantowi. Ayatin min awli suratul kahfi usima min dajjal min dakali wa fi riwayah riwayatin min harbil kahfi. Barang siapa menjaga atau menghafal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi, maka ia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Menurut suatu riwayat, 10 ayat di akhir surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim dari Abu Darda. Ya. Menjaga sholat wajib yang 5, tidak boleh dikurangi salah satunya. Kalau dikurangi salah satunya bisa berakibat sholat-sholat yang lain tidak diterima juga. Khususan sholat asar. Karena ada sabda Nabi, man taraka sholatal asri faqad habita amaluh. Itu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka akan hapuslah pahala amalnya pada hari itu. Dan ini bahayanya meninggalkan yang namanya sholat. Satu saja, ya, satu sholat saja ditinggalkan, bisa berakibat pahala-pahala yang lain itu hilang. Ya, pahala-pahala yang seharusnya bernilai kebaikan menjadi tidak berfungsi. Nah, misalnya pahala menanam tanaman, ya. Ada hadis itu. Jadi mamin muslimin itu gorsan itu. Tidaklah seorang muslim yang menanam suatu tanaman, nah, kemudian tanaman itu fa'akala insanun, lalu dimakan oleh manusia, autabadun juga hewan ini. Maka ilakana lahu itu sodakoh, melainkan itu akan menjadi sodakoh bagi dirinya. Nah, ini bisa hilang dengan sebab meninggalkan sholat. Jadi seseorang muslim itu umpama menanam tanaman, kemudian tanaman tersebut diambil oleh orang atau dimakan oleh orang atau dimakan oleh binatang buas, dia dapatkan pahala. Semakin banyak tanaman yang diambil dimakannya, semakin banyak pahala. Bahkan sekalipun dicuri, ya, sekalipun dicuri. Tapi kalau dia melakukan kesalahan besar, termasuk meninggalkan sholat itu tadi, menjadi hilang pahala itu, ya, bisa menjadi hilang. Karena untuk menebus dosa itu tidak cukup. Ruku'ihina, rukuknya harus dibaca betul-betul, bagaimana agar sempurna, agar rata, ya. Usahakan bisa rata, jangan melengkung punggungnya itu, karena melengkung itu tidak sah sholatnya. Nah, ini. Wa sujudihina, demikian pula sujud juga usahakan jangan melengkung. Nah, itu, jadi agak direndahkan, ini bisa lurus, karena ini merupakan juga syarat sahnya sholat. Itu. Kalau tidak dikatakan mencuri sholat. Itu. Pentingnya belajar kan gitu. Kan kemarin sudah saya sampaikan itu, ada seorang yang 60 tahun, ya 60 tahun sudah sholat,
Namun tidak ada satupun sholat yang diterima. Hanya karena apa? Karena ketika rukuknya atau sujudnya tidak sempurna. Itu. Jadi sholat rubuh-rubuh gedang itu 1 hari, 2 hari, 3 hari monggo-monggo mawon sholat rubuh-rubuh gedang. Itu. Tapi kalau berketerusan sampai 60-an tahun kok rubuh-rubuh gedang saja, ya ora kanggo. Itu. Tapi kalau diamalkan dengan betul pahalanya luar biasa. Itu. Kemudian wudunya juga dijaga. Nah, sebetulnya dalam hadis-hadis disebutkan kita itu disuruh menghemat wudu. Sekalipun itu di mata air. Ya, di mata air. Itu. Tidak boleh boros lah. Sampai diatur begitu. Oke. Family dengan panturan barang itu kalau bisa ndak usah banter-banter kantor for itu ndak usah. Oke. Sebetulnya agak ditirit itu seperti zaman dulu ya, zaman kita kecil itu. Itu sudah cukup. Semakin sedikit menggunakan air wudhu dan bisa merata, semakin paham tentang ilmu. Itu keterangannya. Jadi tidak boleh boros. Ya. Dan ia mengetahui bahwa semua itu, nah, termasuk waktu-waktunya tadi, waktunya itu. Jadi kalau kita misalnya adzan itu jangan selalu tergantung dengan waktu itu, nggih. Nah, itu. Kalau bisa itu agak lambat sedikit, ya, agak lambat sedikit. Agar apa? Agar lebih tepat. Nih, terutama subuh nih, subuh niku kalau kita hanya dikasih waktu antara adzan dan iqamah cuma 10 menit 15 menit itu belum cukup itu. Nggo tangi tok itu 5 menit tok. Nggih, nggo tangi. Urung nggo raup. Nggih, nggo raup 5 menit. Engko urung nganti napa niku? Nganggo pipis nganggo anu barang ngoten niku. Itu sebetulnya itu. Nek diurut-urut ke lho. Ngoten niku. Ning kan sing adzan kan selak ndang wis. Ngene niku. Ora ndang teko. Nggih ya saya juga maklum ngoten niku. Aku wis adzan wis sadurunge adzan aku wis lungguh ning kono. Nggih, jam 3 teko ning kono. Kok mati ra ndak. Diadzan ndang teko ya wis kok mati. Itu misalnya. Padahal kalau kita bisa bersabar sedikit, semakin banyak jamaah, semakin besar pahala si muadzin. Sebetulnya gitu. Jadi agak sabar sedikit, 5 menit itu tambahan semakin pahala besar. Nggih. Niki mboten nyeneni lho. Nggih. Mboten nyeneni. Wong ngelingke aja. Nggih. Agak sabar, ya ini bisa. Okay. Di samping terjadi perbedaan pendapat tentang masalah waktu sholat subuh itu. Okay. Kalau kita buka YouTube atau sejak dari dulu udah ada perbedaan pendapat tentang itu jadwal itu. Ada yang masih terlalu malam, 25 menit. Jadi masih kewengen. Itu. Ada yang mengatakan masih terlalu malam 20 menit. Itu. Ada yang mengatakan masih terlalu malam 10 menit. Loh ini kalau hitungannya pakai hisab ini terjadi perbedaan pendapat. Antara ini berbeda kabeh. Masing-masing merasa benar. Masing-masing merasa benar. Sampai begitu. Maka sudah katakan umpama yang lain yang belum macan terima ngereni itu lebih enak. Jangan sampai disi. Sampai di sini jamnya sebenarnya yang sering terjadi ya kadang-kala ya 1 kali 2 kali tidak apa-apa. Jam 2 adzan asar. Lah nggih. Ya maklum saja saking sregepe niku wae. Nggih. Sregep niku. Niku ra krasa. Nggih, semua akan mengalami gitu karena jadi muadzin itu. Dulu saya juga begitu, subuh itu masih malam sebetulnya itu. Saya udah adzan itu, ya udah datang. Bareng mulih nang omah itu, loh kok kono lagi do adzan kabeh to.
Oh berarti mau subuh kewengen nih gitu. Waktu itu nggih, waktu masih muda itu. Nggih, pokoknya langsung tangi nonton urung raup, urung anu langsung nonton jam. Nah itu. Jamnya saya nonton keliru sisan. Itu yang terjadi. Nggih. Jadi khususan untuk subuh itu agak lambat sedikit lah. Nggih. Mas Antoni siap toh? Nggih, siap. Nggih. Ada ngeten lho Pak, ada nek diparingi wektu nggih salat keten pun kabeh do salat niku madhep ati kabeh terus dan kula mati. Salat nggih kula. Oh, nggih, dikandani. Nggih, salat tausik. Aku tak turu sik. Ngoten niku. Salat tausik aku tak turu sik 5 menit. Ngoten niku. Enggak, nggih. Nggih. Ya karena sudah terbiasa kalau begini langsung komati. Terus terang kalau niku nek subuhan teng mriki ngoten niku kula mulai salat neh. Nggih, salat dengan istri. Karena merasa ketika bersama di sini itu kurang yakin kebenarannya. Jadi kalau malah sok mulai sik ngoten niku dhisik ini dalam rangka nanti salat bersama istri lagi. Arep nang masjid piye? Waktunya masih meragukan. Itu caranya gitulah melakukan di masjid, kemudian pulang sholat lagi. Waktu-waktunya dijaga. Nggih, karena nanti akan terjadi seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu yaitu orang yang lalai dari sholatnya akan celaka dia. Di antara tafsirnya adalah lalai dari waktunya. Nggih. Dan juga disebutkan dalam hadis nanti akan sholat itu bukan pada waktunya. Ya, sholat bukan pada waktunya. Pas adzan apa itu duhur lah. Pas jenengan adzan duhur terdengar mangadeg dalan kan panas niku bayangannya kita itu. Ya. Itu sudah bergeser atau belum? Ya. Kalau bayangan kita ndak iso ya kita nggawa apa usuk iki dideke gitu duk. Oh itu coba bayangannya udah bergeser ke sana apa belum? Kadang-kadang belum bergeser. Nggih, belum bergeser. Nah, itu. Tapi kok sudah adzan. Dan perlu kita ketahui yang namanya jam ini ukuran utamanya itu yang saya baca itu jam raksasa London. Untuk menyelesaikan waktunya itu ukurannya jam raksasa di London sana ada jam raksasa, saya baca di satu majalah. Lah nek jam sana keliru untuk jadi ukuran dunia kabeh keliru ya, sana kecepatan 5 menit misalnya, kita ngikuti juga cepat 5 menit ukurannya itu. Nah, ini. Maka di antara solusinya yaitu tadi agak lambat. Nih, agak lambat. Enggak usah disi-disian lah. Nih, karena waktunya masih panjang. Waktunya. Nggih. Nggih, dadi tukang madin ya ewo. Wis do madeg kabeh ngono rintik-rintik tak komati ora. Ngoten niku wae. Engko nek tak komati ya piye? Nek radiko mati kok sudah antri ngaten. Atau mungkin nanti perlu dipakai tulisan mulai komat jam sekian. Bahwa semua itu ada merupakan kewajiban dari sisi Allah, meyakini dia. Ya, mengetahui, meyakini. Gitu. Maka ia akan masuk surga. Bahkan wajabat lahul jannah. Menjaga sholat, ya, menjaga sholat, menjaga rukuknya, sujudnya, wudunya, waktunya, harus disebutkan di sini. Itu dilakukan benar-benar, ya. Nah, kemudian menjaga sholat wajib yang 5, baik wudu, waktu-waktunya, rukuk dan sujud sama. Itu. Dan ia melihat bahwa semua adalah hak Allah, maka haram baginya masuk neraka. Hanya saja sudah saya sampaikan itu masuk surganya itu kan bertingkat-tingkat.
Ada yang masuk surga tanpa hisab, gitu, langsung bleng itu saja. Ada yang masuk surga dengan hisab yang ringan, itu. Ada yang masuk surga setelah masuk neraka. Ada 3. Jadi kalau keterangannya dakhalal jannah ya 3 cara itu. Itu. Yang masuk surga tanpa hisab otomatis orang yang benar-benar bersih. Ya udah diampuni dosanya oleh Allah. Adapun orang-orang yang masih punya kedoliman pada orang lain, itu misalnya orang-orang yang korupsi harta rakyat, itu kalau dia muslim ya masuk neraka dulu. Ya. Itu. Karena manabata itu barang siapa yang itu menumbuhkan itu dagingnya itu lahmuhu min sutin panaru aulabih. Itu. Barang siapa yang menumbuhkan dagingnya itu dari hal yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Kemudian ini tentang sholat wajib, ia itu tadi. Barang siapa yang menjaga sholat wajib, ia tidak dicatat sebagai golongan orang yang lalai. Alhamdulillah sholat wajib sudah kita jaga. Membaca pada suatu malam 100 ayat, mungkin maksudnya dalam sholat juga bisa. Ia dicatat sebagai orang yang taat. Itu gaweannya orang dulu. Itu kalau sekarang kalau misalnya itu sakit ini. Isoh njogo sholat 5 waktu itu sudah hebat. Kelasnya kalau kami. Barang siapa menjaga sholat 4 rakaat sebelum duhur, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri. Ini agak lain ya. Beda dengan rawatib loh. Rawatib kan 4-2. Sebelum duhur itu 4. Setelahnya itu 2. Qabliyahnya 4, ba'diyahnya 2. Sebetulnya yang paling bagus dikerjakan di rumah. Ya, dikerjakan di rumah. Bagaimana kalau dikerjakan di masjid? Ya boleh-boleh saja dikerjakan di masjid. Nah itu. Tapi Rasulullah itu sering mencontohkan di rumah. Agar apa? Agar rumah itu juga dapat kebaikan digunakan untuk sholat. Hanya saja terkait dengan qobliyah subuh itu cukup 2 rakaat saja. Ya. Setelah kita punya niat sholat subuh, qobliyah subuh 2 rakaat, tidak usah sholat lagi yang lain lagi, sekalipun waktunya masih panjang. Nah itu. Kecuali kalau kita datang tahiyatul masjid, kemudian itu tadi qobliyah, tapi qobliyah cuma 2. Setelah sudah niatnya qobliyah tidak usah ditambah. Gunakan saja untuk berdoa atau untuk menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Masih ada banyak. Kalau menambahi malah menyalahi sunnah. Ya, menyalahi sunnah. Nah, itu. Adapun bacaannya ya kulhu dan Qul ya ayyuhal kafirun dan kulhu itu yang paling pendek. Yang lain juga tidak apa-apa. Kemudian ba'diyahnya 2 rakaat, 4 rakaat juga. Nesa Allah mengharamkannya masuk ke dalam neraka. Nah, itu. Hasilnya masuk dalam neraka selama-lamanya. Atau ada yang mengartikan tidak tersengat oleh api neraka. Ya, sekalipun dia masuk neraka, tidak terbakar. Itu di antara fadilahnya. Okay. Kemudian menjaga, itu terkait kemarin sudah disampaikan itu ya, menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Dulu sudah saya sampaikan toh. Ada berapa macam surat yang perlu kita hafal karena digunakan untuk wiridan. Ya, apa kemarin? Ya, Falak, Anas, Kulhu, ayat kursi, Al-Baqarah itu, amanah Rasul bima itu perlu dihafalkan. Kemudian kalau mampu ya Al-Mulk itu, Al-Mulku itu,
Ya, seseorang kalau bisa membaca itu tiap malam satu kali, nanti akan terjaga dari siksa kubur. Ya, terjaga dari siksa kubur. Sehingga kita mau didatang-datang itu sudah terjaga. Itu diantara fungsinya. Ya, itulah ayat-ayat atau surat yang perlu dihafal. Oke. Itu. Yang enggak berat bagi kita sekali ya Al-Baqarah itu. Ya 286 itu kalau hafal hebat. Termasuk Ali Imran. Nah, di sini diketerangkan min awali suratil kahfi. Nah, itu usima minat dajjal. 10 dari awal surat Al-Kahfi itu. Jadi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'alahu iwaja itu. Sampai 10. Itu. Terutama kemarin sudah saya sampaikan ketika berjumpa dengan Dajjal, baca saja surat Kahfi. Okay. Tapi Dajjal ini agaknya masih lama muncul. Karena munculnya Dajjal ini diantaranya kemarin sudah ada kemarau, 3 tahun kemarau. Kemudian para khotib-khotib, para mubaligh tidak merangkan lagi yang namanya Dajjal. Tadi tidak ada pengajian bab Dajjal. Selama masih ada pengajian bab Dajjal, Dajjal belum muncul. Nih, itu diantara tandanya. Nih. Jadi mubaligh khotib-khotib cuma tidak menyinggung masalah Dajjal. Itu nanti akan muncul. Tapi kalau masih menyinggung masih belum muncul. Di samping itu ya tengara yang paling jelas ya kemarau panjang itu. Kemarau panjang. Dan juga min akhir Kahfi, 10 ayat di akhir surah Kahfi. Ini juga perlu dihafal. Nah, itu. Okay. Ada keterangan yang lain bahwa semakin banyak hafalan, semakin tingkatan di surga semakin tinggi. Ya, tingkatan di surga semakin tinggi. Karena orang yang banyak hafalannya itu, kalau di dunianya itu berhak untuk menjadi imam. Ya, berhak menjadi imam. Umpama ada orang mati bersama, mati jamaah, itu. Kemudian ada yang paling banyak hafal Al-Quran, yang paling dulu dikubur. Itu diantara keistimewaannya. Berhak menjadi pemimpin, terutama yang hafal surat Al-Baqarah. Itu pemimpin rombongan atau pemimpin apa itu. Jadi dihitung dari banyaknya itu tadi. Silahkan dicoba. Sanajan kalau sami kaum buruh, kaum buruh. Ya rada angel nggih, kan buruh ini. Kaum buruh iso mangkat ngaji pun hebat kok. Nggih. Niku kaum buruh. Cukup dibaca. Nggih. Apakah perlu maknanya? Ya kalau bisa sampai kepada maknanya. Tapi awal-awalnya baca terus saja. Nggih. Tetap ada manfaatnya. Minimal hafalan menjadi tidak lupa, teringat terus. Nggih. Satu halaman misalnya. Itu genep sesasi rong sasi nanti kita akan berpikir mosok maca guru sak halaman terus tak undakane lah, akan berpikir gitu. Yang penting coba sik. Nggih. Nah, kemudian baca terus akhirnya pengen artinya apa to ki jane. Cobi tak nonton Al-Qur'an masjid. Nonton masjid dijupuk lho. Nggih, nek jupuk ya dosa. Nggih, jupuk maksudnya go mulih ora balekke. Njilih kok suwe. Nah, itu niku. Nanti akan kepingin untuk memahami, kan tahapan-tahapan. Ampun diloke maca Al-Qur'an ora mudeng artine kaya menco. Nah, itu niku ya marai lara ning ati. Nggih to. Kene sing maca wis tenanan, sing ancang-ancang tenanan padake menco. Ten niku. Sira gathok, tahapane kan beda. Nah, ten niku. Sing penting bacaan sholat itu Al-Fatihah rangkepane kulhu itu sapal itu beres. Nggih, untuk kelas kita loh nggih.
Itu kelas 0 kecil niku. Untul bawang iki kelas ngeten niki mawon. Nggih, mangke perkara dhuwur-dhuwur ngandhane dhewe. Kemudian yang terakhir man hafadha ma baina itu lihyaihi wa rijlaihi dakhala jannah. Barang siapa yang menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya itu masuk surga. Itu lihyah itu jenggot. Jenggot. Dan mengatakan sampai sini. Itu. Kalau sebutkan dalam riwayat-riwayat itu orang yang berjenggot itu biasanya lebih sehat. Nggih. Sing nganggo brewok-brewok niku lho. Asline kalau sami niku jenggot niku kan ngengu jane. Nggih, maka orang-orang Arab itu kan ada yang sampai begini itu. Sebetulnya dilarang memotong itu. Nggih. Kon ngantek dawa ngoten niku. Itu dulu sudah sampaikan sampai orang Amerika itu mempraktekkan uji coba tentara yang brewok karo tentara yang brewok itu nek perang coba tabah yang mana. Ternyata tabah yang brewok-brewok. Nah, itu sampai ada tentara wanita pengen itu tadi bagaimana agar brewok. Itu. Ini terkait dengan apa itu tadi? Lihyah. Brewok itu tadi. Kalau karyanya Yusuf Qaradawi lain ini itu sudah dibantah. Nah sakit itu, sakit dibiarkan tumbuh, ya. Kalau belum bisa mampu juga ya wis ojo dipotong ngantek entek, menolak rakyat tang sithik diwenehi, karena kalau zaman-zaman dulu itu yang saya baca-baca, umpama jenggot itu atau brewok itu bisa dijual, saya belikan itu. Masalahnya mesake banget enek wong lanang kok ora iso duwe niku wau jenggot. Nganti dimesake yo. Nggih mesake banget yo. Nah itu. Wong lanang kok kaya wong wedok, ngoten. Ora duwe brewok ngoten niku. Nek kula sami kan kadang-kadang ada yang risi to. Nggih, ndek brewok risi to. Nggih, suker. Ngoten niku. Itu salah itu malah yang bagus itu yang punya itu supaya dirawat. Oke, jangan dintekke nek gandeng kalau sami kacilek iku lino dicukur nggon kene iki nggih ta jadi entek no terus no saiki arep tukur sangel masalahnya sejak dari kecil udah kuetok terus kok sini niku itu. Nah, itu ada kelebihannya. Adapun riwayat yang mengatakan kemudian apa itu orang yang berjenggot itu kemudian ada sahabat atau nabi yang tertawa karena melihat malaikat gandulan yang jenggot itu tadi, gitu. Itu riwayatnya seperti tidak sahih itu. Nggih. Yang mengatakan bahwa orang yang berjenggot diganduli malaikat, itu. Kemudian malaikatnya itu tadi membuat tertawa Rasulullah. Tapi dalil itu tidak sahih. Sudah tahu lah hukumnya ini nggih. Sudah saya sampaikan itu. Nggih, itu sampai tentara Amerika itu tadi, yang brewok dengan yang tidak brewok suruh berperang, disuruh tahan yang mana? Ternyata tahan yang niku wau. Wala alam, khasiatnya begitu. Dan memang apa yang disunahkan oleh Rasulullah itu pasti ada fadilahnya sekalipun tidak terlihat secara kasat mata. Kemudian ketika duduk salam sholat tadi, ya duduk kan kita disuruh tegak. Di antara fungsinya itu untuk menjaga agar tidak terkena penyakit usus buntu. Ya, duduk tasahud itu loh, gitu. Duduk tasahud itu kan suruh tegak gini. Itu kalau dilihat dari ilmu kesehatan loh. Sekalipun Rasulullah tidak menjelaskan, dijelaskan yang mentekke buku. Oke. Itu. Jadi duduk kalau benar-benar semuanya, ya benar semuanya itu sudah sehat. Oke.
Itu. Orang dulu cerdas-cerdas masalahnya sujudnya suwe. Sujudnya suwe. Karena ketika sujud lama itu darah menurut ilmu kesehatan dong itu mengalir ke kepala. Sementara darah itu kan membawa sari-sari makanan. Dan iku pramila orang yang banyak sujud itu biasanya cerdas. Lah kita belum sampai glondor neng sirah. Wis tangi gitu. Lagi arep mili miduk ngoten niku wis tangi anjlok meneh. Mula nek sami ya ora pinter-pinter. Nggih. Masalah teng mriku. Itu kalau dibicarakan secara ilmu kesehatan. Rasulullah tidak mengatakan itu. Ahli-ahli kesehatan itu dalam buku-buku ditinjau dari sisi kesehatan ngoten niku lho. Ada mengatakan demikian. Jadi menjaga apa yang di antara janggutnya dari perkataan-perkataan yang dusta, ya, itu fitnah dan lain sebagainya yang menjerumuskan ke neraka, atau dari kemaluan, itu dijaga betul-betul, janjinya akan masuk surga. Menjaga dua lubang yang di sini, lubang yang di bawah. Dan kebanyakan orang masuk surga karena lesan, karena lesan, bukan karena tangan atau kaki. Tangan kali kaki lo sami apa tahu ngoplok uang. Itu. Nek sini sudah bisa kemana-mana. Saya rasa itu. Mungkin ada yang ditanyakan.